Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Nadia Yugani, NIM 211030004. Pada kesempatan kali ini, saya kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan dengan materi peran dan tugas kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kurikulum sebagai satu rancangan untuk menyediakan seperangkat kesempatan belajar agar mencapai tujuan. Kepala sekolah menjadi penentu keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum. Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin di sekolahnya. Kepala sekolah harus dapat memainkan perannya sebagai pemimpin untuk menggerakkan semua warga sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah. Sehingganya, kepemimpinan sekolah yang efektif sangat diperlukan untuk menopang keberhasilan pelaksanaan program sekolah yang efektif pula. Peran kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan sekolah. Sebagai pemimpin formal atau titular leader, tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya penggerakan para bawahannya ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dalam hal ini bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sergio Vanni 1982 juga mengungkapkan bahwa tidak ada siswa yang tidak dapat dididik. Yang ada adalah guru yang tidak berhasil mendidik dan tidak ada guru yang tidak berhasil mendidik. Yang ada adalah kepala sekolah yang tidak mampu membuat guru berhasil mendidik. Perkenalkan, nama saya Reski Amanda, NIM 211030003. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Peranan kepala sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah sebagai emaslek, yaitu edukator atau pendidik, manajer atau pengelola, administrator atau pengadministrasi, supervisor, leader atau pemimpin, entrepreneur atau pengusaha, dan climate creator atau pencipta iklim. Maka dari itu, kepala sekolah sebagai edukator berperan merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing, dan melatih serta juga meneliti. Kepala sekolah itu merupakan gurunya guru. Kepala sekolah sebagai manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan semua program sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan merencanakan supervisi, melaksanakan supervisi, dan menindaklanjuti hasil supervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan profesionalisme seorang guru. Kepala sekolah sebagai leader mampu mempengaruhi semua warga sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, guna untuk mencapai tujuan dari sekolah itu sendiri. Kepala sekolah sebagai entrepreneur, kreatif, inovatif, bekerja keras, etos kerja, ulet, dan memiliki naluri kewirausahaan pendidikan. Kepala sekolah sebagai climate creator mampu menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan di warga sekolah dalam bekerja di dalam sekolah. Perkenalkan, nama saya Diniarti, NIM saya 211030014. Selanjutnya, adapun tugas serta kedudukan kepala sekolah yang berkenaan dengan manajemen kurikulum. Ada pada kompetensi manajerial, yaitu yang pertama, membuat penyusunan perencanaan sekolah atau madrasah tingkatan perencanaan. Yang kedua, meningkatkan organisasi sekolah atau madrasah cocok dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengetahui sekolah madrasah dalam rangka mendayagunakan akan sumber daya secara maksimal. Yang keempat, mengelola perubahan serta pengembangan sekolah atau madrasah, mengarah organisasi pembelajaran yang efisien. Yang kelima, menciptakan budaya serta iklim sekolah atau madrasah yang kondusif serta inovatif bagi pendidikan partisipan didik. Yang keenam, mengelola guru serta staf dalam rangka mendayagunakan sumber energi manusia secara maksimal. Ketujuh, mengelola fasilitas dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka mendayagunakan secara maksimal. Yang ke-8, mengelola ikatan sekolah atau madrasah serta warga dalam rangka pendirian, dukungan ilham sumber belajar serta pembinaan sekolah atau madrasah. Yang ke-9, mengelola partisipan didik dalam rangka penerimaan didik baru dan penempatan pengembangan kapasitas partisipan didik. Nama saya Fahri, NIM 211030001, akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya. 10. Mengelola pengembangan kurikulum serta aktivitas pendidikan cocok dengan arah dan tujuan pembelajaran nasional.
11. Mengelola keuangan sekolah atau madrasah cocok dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, serta efisien. 12. Mengelola ketatausahaan sekolah dalam menunjang pencapaian tujuan sekolah. 13. Mengelola unit layanan sekolah atau madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran serta aktivitas partisipan didik di sekolah atau madrasah. 14. Mengelola sistem data sekolah atau madrasah dalam menunjang penataan program dan pengambilan keputusan. 15. Memanfaatkan kemajuan teknologi data untuk kenaikan pendidikan dan manajemen sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir, 16. Melaksanakan monitoring, penilaian, serta pelaporan penerapan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang pas dan merancang tindak lanjut.